Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya para penonton. Perkenalkan, saya Mama Andika Satriasyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang penerapan konsep fisika pada telepon genggam. Telepon genggam sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Kita menggunakannya hampir setiap saat untuk berkomunikasi, mencari informasi, atau bahkan hanya sebagai alat hiburan. Namun, pernahkah kita bertanya bagaimana sebenarnya perangkat ini bekerja? Mengapa kita bisa saling terhubung meskipun tanpa kabel? Nah, melalui presentasi ini, kita akan mengungkap bagaimana fisika berperan penting dalam teknologi telepon genggam. Mari kita mulai. Di era modern ini, hampir semua orang memiliki telepon genggam, tetapi sedikit yang benar-benar memahami teknologi di balik perangkat tersebut. Salah satu pertanyaan menarik adalah bagaimana mungkin kita bisa berbicara dengan orang lain yang jaraknya sangat jauh, bahkan di tempat yang berbeda negara. Jawabannya ada pada konsep fisika, terutama gelombang elektromagnetik. Gelombang ini memungkinkan data seperti suara dari teks dikirimkan melalui ruang tanpa kabel. Ini menjadi mungkin berkat pemanfaatan konsep-konsep fisika seperti radiasi elektromagnetik, modulasi sinyal, dan jalur komunikasi nirkabel. Fisika modern telah membawa kita dari teknologi telepon kabel yang statis ke telepon genggam yang fleksibel dan canggih, seperti yang kita gunakan sekarang. Tujuan utama dari pembahasan ini ada dua. Yang pertama, untuk memahami pengertian dan fungsi telepon genggam. Apa saja manfaatnya dalam kehidupan kita, dan bagaimana penggunaannya berkembang dari masa ke masa. Kedua, untuk menjelaskan bagaimana konsep fisika diterapkan dalam teknologi telepon genggam. Konsep-konsep ini mencakup gelombang elektromagnetik, proses modulasi dan demodulasi, serta teknologi pendukung lainnya yang membuat telepon genggam menjadi perangkat yang sangat efisien. Untuk memahami penerapan fisika pada telepon genggam, kita perlu mengenal perangkat ini lebih dekat. Telepon genggam adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan kita berkomunikasi tanpa kabel. Teknologi ini berkembang dari telepon radio di mana suara dikonversi menjadi sinyal radio dan dipancarkan melalui udara. Fungsinya sangat beragam. Selain sebagai alat komunikasi, telepon genggam juga berfungsi untuk mencari informasi, menyediakan hiburan, menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan bahkan bagian dari gaya hidup. Evolusi teknologi ini terjadi melalui beberapa generasi, mulai dari generasi nol dengan radio komunikasi satu arah, hingga generasi 4 yang memungkinkan koneksi internet cepat dan layanan multimedia. Perkembangan ini menunjukkan bagaimana teknologi fisika terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sekarang, mari kita fokus pada inti pembahasan, penerapan konsep fisika telepon genggam. Teknologi telepon genggam sangat bergantung pada gelombang elektromagnetik. Gelombang ini memiliki frekuensi antara 450 MHz hingga 2700 MHz. Dalam sistem komunikasi, gelombang ini digunakan untuk mengirimkan data suara, teks, dan multimedia. Ada dua proses penting dalam teknologi telepon genggam, yaitu modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik yang kemudian ditransmisikan. Sementara demodulasi adalah proses memisahkan sinyal dari data dari sinyal pembawa saat diterima oleh perangkat lain. Proses inilah yang memungkinkan komunikasi dua arah yang cepat dan efisien. Selanjutnya, jalur komunikasi. Komunikasi telepon genggam menggunakan sistem wireless atau nirkabel. Sistem ini melibatkan beberapa komponen penting seperti base transceiver station.
atau disingkat BTS, Base Station Controller BSC, Mobile Switching Center MSC, dan Short Message Service Center SMSC. Prosesnya dimulai ketika suara dari pengirim diubah menjadi sinyal listrik oleh mikrofon. Sinyal ini kemudian dikirimkan ke BTS, diteruskan ke pusat telekomunikasi, dan akhirnya sampai ke penerima. Di sisi penerima, sinyal listrik diubah kembali menjadi suara oleh speaker. Hal yang menariknya adalah, meskipun prosesnya terdengar kompleks, semua terjadi dalam hitungan detik. Ini adalah bukti bagaimana teknologi fisika mempermudah kehidupan kita. Teknologi telepon genggam tidak lepas dari dampak-dampak tertentu, baik positif maupun negatif. Pertama, radiasi elektromagnetik dari telepon genggam diukur menggunakan parameter yang namanya SAR, Specific Absorption Rate. SAR menunjukkan seberapa besar energi RF yang diserap oleh jaringan tubuh. Nilai SAR haruslah tetap di bawah batas aman untuk mencegah efek negatif pada kesehatan. Kedua, ada efek termal. Radiasi elektromagnetik dapat memanaskan jaringan tubuh, terutama saat kita menggunakan telepon untuk panggilan yang panjang. Ketiga, teknologi layar LED pada telepon genggam memancarkan sinar biru yang dapat mencegah kesehatan mata dan kualitas tidur. Yang dapat mempengaruhi kesehatan mata dan kualitas tidur. Oleh karena itu, penggunaan filter sinar biru sangat dianjurkan. Yang keempat, teknologi elemen Peltier memiliki potensi besar untuk memanfaatkan energi panas sebagai sumber daya alternatif. Namun teknologi ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Dari pembahasan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa telepon genggam adalah aplikasi fisika modern yang luar biasa. Konsep seperti gelombang elektromagnetik, modulasi, dan demodulasi memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi seperti keamanan radiasi elektromagnetik dan efisiensi energi. Dengan pengembangan teknologi yang berkelanjutan, kita dapat memastikan bahwa telepon genggam menjadi semakin aman, efisien, dan ramah lingkungan. Sebelum kita tutup video ini, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video yang menjelaskan eh, bagaimana sistem kerja telepon genggam. Nih. Saya cukup tertarik dengan video berjudul Bagaimana Cara Kerja Ponsel Anda dari channel Lessix Indonesia, yang menjelaskan bagaimana ponsel itu dapat mengirimkan sinyal dari satu telepon ke telepon lainnya dan bagaimana perkembangan telepon genggam. Itu mari kita tonton bersama. Sebagian besar dari kita, ponsel adalah bagian dari hidup. Tetapi saya yakin keingintahuan Anda selalu terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana ponsel melakukan panggilan dan mengapa ada berbagai generasi komunikasi seluler. Mari kita jelajahi teknologi di balik komunikasi seluler. Ketika Anda berbicara di telepon, suara Anda diambil oleh mikrofon ponsel Anda. Mikrofon mengubah suara Anda menjadi sinyal digital dengan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal digital ini berisi suara Anda dalam bentuk 0S dan 1S. Antena di dalam telepon menerima sinyal 0S dan 1S ini, kemudian mentransmisikannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan 0S dan 1S dengan mengubah karakteristik gelombang seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau kombinasi keduanya. Misalnya, dalam hal frekuensi, 0 dan 1 ditransmisikan dengan menggunakan masing-masing frekuensi rendah dan tinggi. Cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik ini ke telepon teman, maka Anda akan bisa melakukan panggilan. Namun, gelombang elektromagnetik tidak mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Gelombang akan kehilangan kekuatan karena kehadiran benda-benda, peralatan listrik, dan beberapa faktor lingkungan lain. Bahkan jika tidak ada masalah seperti tersebut tadi pun, gelombang elektromagnetik tidak akan berlangsung selamanya karena struktur bumi yang melengkung. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah menara sel menggunakan konsep teknologi seluler.
Dalam teknologi seluler, area geografis dibagi menjadi sel-sel heksagonal, dengan masing-masing sel memiliki menara dan slot frekuensinya sendiri. Secara umum, menara sel ini dihubungkan melalui kabel, atau lebih khusus lagi, kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah atau lautan untuk menyediakan konektivitas nasional atau internasional. Oke, sebentar ya, maaf pakai gangguannya, ada iklan sedikit. Gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel diambil oleh menara di dalam sel dan mengubahnya menjadi pulse cahaya frekuensi tinggi. Pulse cahaya ini dibawa ke base transceiver box yang terletak di dasar menara untuk pemrosesan sinyal lebih lanjut. Setelah diproses, sinyal suara diarahkan ke menara tujuan. Setelah menerima pulse, menara tujuan memancarkan keluar dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan ponsel teman kemudian menerima sinyal. Sinyal ini mengalami proses terbalik dan teman mendengar suara Anda. Jadi memang benar bahwa komunikasi seluler tidak sepenuhnya nirkabel, namun tetap menggunakan media kabel juga. Beginilah cara komunikasi seluler dilakukan. Tapi ada masalah besar yang Nah, tadi uh, menit awalnya video ini menjelaskan bagaimana cara kita terhubung dengan ponsel lainnya. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pertama itu ada namanya modulasi di mana sinyal suara kita itu diubah menjadi sinyal listrik. Kemudian dipancarkan dengan gelombang elektromagnetik ke menara seluler. Nah, dari menara seluler satu kemudian dihubungkan ke menara seluler lainnya melalui kabel optik. Nah, dan ke menara seluler penerimanya tersebut akan memancarkan kembali gelombang elektromagnetik kepada ponsel yang kita hubungi. Tapi pertanyaannya bagaimana menara tersebut tahu ponsel mana yang kita hubungi sehingga begitu cepat kita menghubungi teman ataupun keluarga kita melalui ponsel. Nah, video ini akan menjawab bagaimana sistem itu bekerja. sengaja tidak kami jawab. Komunikasi seluler hanya berhasil ketika menara Anda mentransfer sinyal ke menara teman. Tetapi bagaimana menara Anda tahu di area menara sel mana teman Anda berada? Nah, untuk proses ini, menara sel mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok menara sel. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita jelaskan lebih banyak informasi tentang MSC. Ketika Anda membeli kartu SIM, semua informasi berlangganan terdaftar dalam MSC yang ditentukan. MSC ini akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini menyimpan informasi seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluar rentang home MSC Anda, MSC baru yang menggantikan melayani Anda dikenal dengan Foreign MSC. Ketika Anda masuk wilayah Foreign MSC, MSC ini berkomunikasi dengan home MSC Anda. Singkatnya, home MSC Anda selalu tahu di mana Anda berada. Untuk memahami di mana lokasi sel pelanggan dalam area MSC, MSC menggunakan beberapa teknik. Salah satu caranya adalah memperbaharui lokasi pelanggan setelah periode tertentu. Ketika ponsel melewati sejumlah menara yang telah ditentukan, pembaruan lokasi kembali dilakukan. Yang terakhir adalah ketika ponsel dihidupkan. Mari kita coba memahami semua prosedur ini dengan sebuah contoh. Misalkan Emma ingin menelpon John. Ketika Emma memanggil nomor John, permintaan panggilan tiba di home MSC Emma. Setelah menerima nomor John, permintaan akan diteruskan ke home MSC John. Sekarang MSC John memeriksa MSC-nya saat ini. Jika John berada di home MSC-nya, permintaan panggilan akan segera dikirim ke lokasi selnya saat ini dan memeriksa apakah John sedang melakukan panggilan lain atau apakah ponselnya dimatikan. Jika semuanya positif, telepon John berdering dan panggilan akan tersambung. Namun, jika John tidak berada di home MSC-nya, MSC John akan meneruskan permintaan panggilan ke foreign MSC.
Foreign MSC akan mengikuti prosedur yang dijelaskan sebelumnya untuk menemukan ponsel John, dan kemudian akan melakukan panggilan. Sekarang, mari kita bahas mengapa spektrum frekuensi cukup penting dalam komunikasi ponsel. Untuk mentransfer 0S dan 1S dalam komunikasi digital, setiap pelanggan dialokasikan dalam rentang frekuensi. Namun, spektrum frekuensi yang tersedia untuk komunikasi seluler cukup terbatas, dan ada miliaran pelanggan. Masalah ini diselesaikan dengan bantuan dua teknologi. Satu, Oke, sebelum lanjut, jadi itulah kunci utamanya bagaimana kita bisa menelepon atau menghubungi ponsel teman kita secara singkat karena kuncinya itu ada di MSC tadi. Nah, di mana pusat komunikasi inilah yang menentukan kemana tujuan kita menelepon sehingga sangat efisien sekali, sangat cepat sekali kita menelepon teman atau keluarga yang kita tuju. Nah, kita lanjutkan lagi videonya. distribusi slot frekuensi. Dua, teknik akses berganda. Pada teknik pertama, slot frekuensi yang berbeda dialokasikan dengan hati-hati ke menara sel yang berbeda. Dalam teknik akses berganda, slot frekuensi ini didistribusikan secara efisien di antara semua pengguna aktif di area sel. Oh, maaf ya, ada iklan yang pernah tidak premium, Mas. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada generasi berbeda dari teknologi ponsel. Oke, selanjutnya video ini akan menjelaskan bagaimana perkembangan telepon mulai dari generasi pertama hingga generasi yang akan diluncurkan. 1G awalnya memungkinkan pengguna untuk pertama kalinya membawa telepon tanpa kabel terpasang. Tetapi 1G menderita dua masalah utama. Masalah pertama adalah transmisi nirkabel dalam format analog. Sinyal analog mudah diubah oleh sumber eksternal. Jadi transmisi ini memberikan kualitas suara dan keamanan yang buruk. Masalah kedua adalah menggunakan teknik frequency division multiple access yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan cara yang tidak efisien. Faktor-faktor ini membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua. 2G menggunakan teknologi akses berganda digital, yaitu teknologi TDMA atau CDMA. Generasi kedua juga memperkenalkan layanan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Teknologi 3G difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. 3G menggunakan teknik akses ganda WCD bersama dengan peningkatan bandwidth. Kecepatan 3G 2 Mbps memungkinkan transfer data untuk penggunaan seperti GPS, video, panggilan suara, dan lain-lain. Berikutnya muncul 4G yang mencapai kecepatan 20 hingga 100 Mbps yang cocok untuk film dan televisi resolusi tinggi. Kecepatan yang lebih tinggi ini bisa terjadi karena UFD Multiple Access Technology dan teknologi MIMO. MIMO menggunakan beberapa antena penerima pemancar di dalam ponsel dan menara. Generasi komunikasi seluler berikutnya, 5G, yang akan segera diluncurkan, akan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang milimeter yang ditingkatkan. 5G akan memberikan konektivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar. Jangan lupa untuk berlangganan teknik kredit. Nah, jadi begitulah video itu menjelaskan bagaimana cara ponsel itu bekerja dalam menghubungi teman kita atau menghubungi ponsel lainnya. Lalu bagaimana perkembangan ponsel mulai dari generasi pertama sampai generasi yang akan diluncurkan seperti 5G tadi. Nah, demikian presentasi saya tentang penerapan konsep fisika pada telepon genggam dan juga penjelasan dari video YouTube yang telah kita tonton bersama. Semoga materi yang saya bawakan tadi dan juga penjelasan dari video YouTube tadi memberikan manfaat dan wawasan baru tentang bagaimana fisika bekerja dalam teknologi telepon genggam. Saya terbuka untuk pernyataan atau diskusi lebih lanjut, jadi silakan tinggalkan komen atau pertanyaan di kolom komentar.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.